Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di lingkungan SMP Negeri 2 Kampra sebagai calon siswa-siswi di tahun pembelajaran 2020-2021. Sebagai calon siswa baru, maka kalian diwajibkan untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilaksanakan mulai hari ini sampai hari Rabu. Sudah kalian ikuti dari pagi kan? Bagaimana kesan kalian? Mudah-mudahan kalian bisa menikmati masa pengenalan lingkungan sekolah ini walaupun secara virtual. Anak-anakku, setelah kalian mendapatkan materi-materi MPLS sejak pagi tadi, dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah, kemudian pengenalan lingkungan sekolah dan lain-lainnya, maka pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang materi pembelajaran yang efektif. Ada yang tahu apa sih pembelajaran yang efektif itu? Baiklah, pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang memungkinkan para siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang jika dikaitkan dengan masa pandemi saat ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19, sejak bulan Maret kita semua tidak dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kita semua belajar secara daring atau online. Sebetulnya pembelajaran secara daring atau online sejak dulu sebelum masa pandemi juga sudah kita kenal. Cuman tidak kita terapkan 100%. Karena kalau dulu lebih dikenal dengan e-learning atau pembelajaran dengan elektronik atau dengan menggunakan media elektronik. Dan e-learning ini hanya sebagai pelajaran tambahan saja. Sedangkan kalau sekarang pembelajaran menggunakan media-media elektronik itu merupakan pembelajaran yang utama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tentu saja beda antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Kalau pembelajaran tatap muka, media atau aplikasi-aplikasi pembelajaran elektronik tidak 100% kita perlukan. Tapi ketika kita belajar daring, maka pembelajaran menggunakan media-media elektronik dan aplikasi-aplikasi pembelajaran itu sangat kita perlukan dan 100% kita gunakan. Untuk saat ini di sekolah akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk sebutan pembelajaran daring. Tentunya beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran kita perlukan. Nah, di sekolah kita insya Allah kita akan menerapkan Google Classroom atau Edmodo, kemudian fitur Google Form, kemudian Kahoot It, dan kartu Plickers. Selain itu, kalian juga bisa mencari aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa membantu kalian untuk belajar secara lebih efektif.
Yang pertama, Google Classroom. Google Classroom merupakan suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online. Kalian bisa bergabung dengan menggunakan kode kelas yang diberikan oleh guru. Fungsinya yaitu membagikan pembelajaran dan mengerjakan tugas tanpa harus hadir di kelas. Fitur-fitur dalam Google Classroom contohnya pemberian tugas atau assignment, kemudian grading, kemudian materi pembelajaran, dan arsip-arsip pembelajaran. Yang kedua yaitu Edmodo. Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan bagi guru, murid, sekaligus orang tua murid. Fitur di dalam Edmodo yaitu ada polling, ada gradebook, ada quiz, file and links, kemudian library, assignment, award badge, dan parent code. Fitur dalam Google, salah satunya itu Google Form. Google Form merupakan fitur yang bisa digunakan untuk membuat kuis, undangan, daftar kontak, dan lain-lain. Jadi, jika kalian akan mengerjakan kuis, maka guru-guru kalian akan memberikannya dalam bentuk Google Form. Aplikasi yang digunakan untuk menjawab soal tes bisa menggunakan kartu Plickers. Setiap siswa akan mendapatkan kartu yang berbeda dalam menjawab soal, dan guru bisa langsung merekam jawaban siswa di dalam komputer. Aplikasi pembelajaran yang tidak kalah menyenangkan yaitu Kahoot It. Kahoot It merupakan aplikasi untuk menjawab kuis. Saat guru memberikan kuis, maka siswa bisa mengerjakannya di dalam HP-nya masing-masing. Seperti juga pilihan ganda, maka dalam Kahoot It ada 4 pilihan yang diberikan di dalam layar HP. Siswa tinggal mengklik salah satu jawaban yang dianggap benar. Semakin cepat menjawab dengan benar, maka skor yang diperoleh pun semakin besar. Dan Kahoot It biasanya digunakan saat mengerjakan kuis atau ulangan. Selanjutnya ada aplikasi Kelas Dojo. Kelas Dojo merupakan aplikasi yang digunakan oleh guru di kelas untuk memantau perilaku siswa selama belajar dengan guru tersebut di dalam kelas dan juga mengecek kehadiran atau absensi. Selain itu, guru bisa berbagi informasi dengan orang tua untuk perkembangan anak-anaknya saat di sekolah. Guru dan orang tua bisa melaksanakan komunikasi jarak jauh melalui kelas dojo tersebut. Saat pembelajaran jarak jauh, kalian juga bisa mengakses layanan belajar online yang gratis. Yang pertama contohnya Google G Suite for Education. Kemudian yang kedua, Kelas Pintar. Yang ketiga, Microsoft Office 365. Kemudian yang keempat, Kuiper School. Silakan kalian nanti akses berdasarkan alamat-alamat yang tertera di layar ini. Selain keempat layanan pembelajaran, ada juga ruang guru. Nah, kebetulan sekolah kita sudah bekerja sama beberapa kali dengan ruang guru. Contohnya ketika pelatihan ujian sekolah, kemudian juga pelatihan penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, dan lain-lain. Dan pembelajaran yang kalian bisa akses secara gratis juga diantaranya ada Sekolahmu yang beralamat di https www.sekolah.mu tanpa batas. Juga yang terakhir Zenius. Zenius beralamat di https
www.zenius.net. Belajar mandiri. Silakan untuk layanan-layanan pembelajaran yang lain bisa kalian akses di internet. Saat pandemi, kita juga bisa melakukan pertemuan secara virtual. Nah, aplikasi yang digunakan untuk melakukan pertemuan virtual ini adalah contohnya Zoom Meeting, Google Meeting, Webex, dan lain sebagainya. Demikianlah materi-materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian semakin bersemangat belajar mandiri walaupun pembelajaran jarak jauh. Silahkan mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada disediakan secara gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.